فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang syadz. Sebuah hadis dikatakan syadz, sebuah riwayat dikatakan syadzah manakala seorang perawi itu menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih kuat dari sisi adalahnya atau dari sisi jumlahnya atau dari sisi kuatnya hafalannya. Dari sisi kekuatan hafalannya. Mukhalafatus thiqah liman huwa arjah minhu fil adalah au fil adab au fil hifdz. Paham ya? Seorang perawi yang thiqah, tapi syaratnya thiqah. Perawi ini thiqah menyelisih para perawi yang lain yang lebih kuat daripada dia dari sisi apa? Jumlahnya mungkin jumlahnya lebih banyak. Paham ya? Atau dari sisi apa? Dari sisi hafalannya atau dari sisi adalahnya. Paham ya? Berarti mafhumnya kalau yang menyelisih itu bukan thiqah. Mukhalafatul dhaif. Yang menyelisih dhaif namanya hadis mungkar. Hadisnya apa namanya? Mungkar. Paham ya? Mukhalafatul dhaif liman barakallahu fikum liman huwa awsaq aw liman barakallahu fikum huwa thiqah. Maksudnya adalah barakallahu fikum seorang perawi yang lemah itu, yang dhaif itu menyelisih apa? Perawi yang lainnya yang thiqah. Barakallahu fikum dan tingkatannya lebih tinggi daripada dia tadi. Paham ya? Itu namanya mungkar hadisnya. Paham ya? Hadisnya mungkar namanya. Kemudian hadis mungkar itu nanti lawannya hadis ma'ruf. Mungkar hadisnya namanya lawannya adalah hadis ma'ruf. Barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Kita lanjutkan mengenai tambahan mengenai doa itu. Doa setelah adzan, innaka la tukhliful mi'ad. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih mengatakan tambahan tersebut ada tambahan yang lemah. Ziyadah syadzah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih masih mengumpulkan jalan-jalannya atau mengumpulkan syawahidnya. Kita lihat sini halaman ke-61. Ya kan? 61 itu kan? Na'am barakallahu fikum lakinnahu yumkin an naqula mukhalafatahuna. Tapi memungkinkan kita mengatakan tidak ada perselisihan di sini. Dalam artian ucapan la tukhliful mi'at itu enggak ada perselisihan. Dalam artian tidak perselisihan dengan hadis yang sebelumnya. Li'anna hadhihi ziyadah la tunafi ma sabaq. Karena tambahan ini tidak meniadakan apa yang telah lewat. Bihaitsu annaha la barakallahu fikum la tukadzibuhu wa la tukhassisuhu. Dari sisi karena riwayat tersebut tidak apa? Barakallahu fikum tidak mendustakan yang sebelumnya, tidak pula mengkhususkan. Wa innama tutabbi'uhu atau tatba'uhu bitabi'in huwa min du'ail mu'minin. Hanya saja hadis tersebut ditetapkan dengan penetapan apa? Bahwasanya itu merupakan doanya orang-orang mukminin. Kama qala Allah azza wa jalla anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang mereka, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Hampir mirip enggak? Sama kan? Innaka la tukhliful mi'ad. Sama. Kita lihat sini, wahai Rabb kami, wa atina, dan datangkanlah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan kepada kami terhadap rasul-rasulmu. Wa la tukhzina, dan jangan Engkau bikin kami sengsara yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji. Paham ya? Wa huna taqul, dan di sini kita katakan atau Engkau katakan, wa ba'athhu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW di atas kedudukan yang terpuji, maqaman mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad, yang Engkau telah menjanjikan kepadanya sungguhnya Engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji. Nadhiru qouli ta'ala, ini sama katanya ya. Pendalilan Syekh Ibnu Utsaimin, perhatikan, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dan jangan Engkau membikin kami sengsara, membikin kami susah dari kiamat nanti.
Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak menyelisih janji. Fa hina idzan yahtaju ila an nusbita fi mas'alati ziyadah hal hiya mukhalafatun aw ghairu mukhalafah. Maka pada waktu itu pula lah dibutuhkan atau orang itu butuh untuk menetapkan dalam sebuah permasalahan ziyadah ini, tambahan ini, apakah tambahan tersebut berselisih ataukah tidak itu loh. Tambahannya itu menyelisih hadis atau tidak itu. Ai annana la natasarra' bil qaul bil mukhalafah. Na'am. Bahwasanya kami atau kita tidak bermudah-mudahan tidak bercepat-cepatan untuk mengucapkan bahwasanya riwayat tersebut mukhalafah. Riwayat tersebut menyelisih. Li'anal mukhalafata ta'ni, dikarenakan perselisihan itu atau sesuatu yang berseberangan atau menyelisih, ta'ni maknanya adalah annahu la yumkinul jama'. Berarti maknanya enggak mungkin jamak kan? Menyelisih soalnya. Amma idza amkana al-jama' fala mukhalafah. Adapun kalau seandainya memungkinkan jamak digabungkan, disinkronkan, maka tidak ada mukhalafah, tidak ada penentangan, tidak ada kontradiksi atau perselisihan. Paham? Nah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin tambahnya ada, tapi yang dikuatkan Syekh Mubil bin Hadil Wadi dan juga Syekh Al-Albani rahimatullah alaih tambahannya yang syadzah. Jadi kalau kita berdoa enggak perlu pakai lafaz itu. Itu yang rajih insyaallah. Nah. Wa hal yustaratu fi syudud an yakuna fi haditsin wahid. Nah, sekarang yang dikatakan apakah disyaratkan pada hadis-hadis dikatakan syudud, ganjil, menyendiri itu harus terjadi pada satu hadis? Bimakna ayyakuna hadzal hadis rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ah aw la yushtarat. Dengan makna bahwasanya hadis ini diriwayatkan banyak dari kalangan para perawi dengan satu sisi. Kemudian ada satu orang perawi yang meriwayatkan dengan sisi yang lain yang menyelisih daripada 6 riwayat yang dibawa oleh para perawi yang banyak tadi itu. Aw la yushtarat, apakah tidak disyaratkan ataukah tidak disyaratkan? Apa maksudnya ya? Dikatakan ganjil itu maksudnya apakah dalam satu hadis saja? Satu hadis misalkan diambil oleh apa? Diriwayatkan oleh 5 orang. 5 orang yang 4 orang ini riwayatnya sama semua mengenai satu hadis tersebut. Ada satu orang yang satu ini dia menyendiri dengan periwayatan atau hadis tersebut dengan lafaz yang berbeda. Kalau periwayatannya lafaznya berbeda dengan 4 orang yang meriwayatkan satu hadis tadi itu. Paham belum nih? Itu harus kayak gitu atau tidak? Qul la yushtarat, enggak disyaratkan. Yumkin an yakuna fi haditsin wa fi hadisain. Terkadang memungkinkan terjadi pada satu hadis atau 2 hadis. Wa hadza huwa alladhi yadhhar lana min tasarrufatil ulama. Dan inilah yang nampak di hadapan kami, dari gerak-geriknya para ulama, maksudnya dari perbuatan para ulama. Jadi yang namanya dikatakan syahid itu enggak hanya dalam satu hadis saja. Bahkan terkadang dalam 2 hadis. Dalam 2 hadis terjadi juga barakallahu fikum. Mahum ya? Tak ambil satu contoh, misal dari contohnya ma akhraja ashabus sunan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan siapa ya? Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, terus dan Ahmad Sunan, Musnad al-Ahmad. Apa? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ashabus Sunan. Al-Baihaqi masuk juga. Paham ya? Sunan Al-Baihaqi ada kan? Wa barakallahu fikum. Sunan Kubra, Sughra. Cuman yang ma'ruf Ashabus Sunan itu 4 tadi itu. Paham ya? Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu. Paham ya? Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk pada pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian puasa. Larangan kan ini? Larangan. Kita lihat dulu satu ini. Wa hadzal hadits sahahu ba'dul ulama. Hadis ini disahihkan sebagian para ulama. Wa qala innahu yukrahu shiyam tatawwu'an idzan tasafa Sya'ban. Dan para ulama tersebut mengatakan bahwasanya makruh hukumnya puasa tatawwu', puasa sunnah apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban. Illa man kanat lahu 'adatun fala karahah. Kecuali kalau dia sudah punya kebiasaan puasa Daud misalkan ya, maka enggak ada unsur karahah, enggak dibenci. Enggak makruh hukumnya. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, la yukrah, tidak dibenci. Li'anna hadzal hadits syadzun. Kenapa kok tidak dikatakan benci? Karena hadis ini syadz. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila masuk dalam pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian puasa. Ini syadz. Li'annahu yukhalifu hadits Abi Hurairah, karena
berseberangan atau menyelisih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu alladzi fi shahihain, yang ada dalam shahihain. Wa qauluhu, yaitu barakallahu fikum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain wala illa rajulan kana yasumu shawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan barakallahu fikum dengan sebuah puasa sehari atau puasa 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang dia memang kebiasaannya sudah pernah berpuasa. Paham ya? Falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Paham maksud ini? Jadi kita enggak boleh mendahului puasa Ramadan sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelumnya puasa, kecuali kalau orang yang sudah memang terbiasa puasa. Wa dzalika li anna al-hadits ats-tsani yadullu 'ala jawazi siyam qabla al-yawmain. Hadis yang kedua ini, yang Abu Hurairah ini, yang di dalam Shahihain ini, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya puasa sebelum 2 hari. Wa huwa arjah minal awal. Ini lebih rajih daripada yang kedua. Berarti di dalam 2 hadis, satu hadis itu terjadinya 2 hadis kan. Hadis pertama, idzan tasawwa Sya'ban fala tasumu. Hadis yang kedua, la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu shawman falyasumhu. Oh ya. Barakallahu fikum. Idzan nafhamu min hadza anna syudzuda laisa syartan an yakuna fi hadis wahid. Jika demikian kita pahami dari contoh ini bahwasanya syudzud, riwayat yang ganjil atau menyendiri itu bukanlah tidaklah disyaratkan harus dalam satu hadis itu loh. Tidak disyaratkan harus satu hadis. Ada contoh berikutnya, insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.